Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kami, santriwan, santriwati yang ganteng dan cantik yang kami cintai, alhamdulillah hari ini hari Rabu. Kita kembali lagi untuk belajar kitab pelajaran akhlak. Baik, semuanya silakan buka kitab akhlaknya. Hari ini yang menjadi petugas membaca kitab yaitu teman kita Rayanti. Silakan buka kitabnya masing-masing. Halaman 17, baris ketiga dari bawah. Karena Allah itu ya. Dibaca dari dan engkau ya, bukan dari karena. Kita naik ke atas. 3 baris lagi ke atas. Tempatnya di tengah-tengah setelah titik. Dan engkau telah. Itu kan? Dapat? Jangan lagi ada yang bersuara dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau telah tahu pula bahwa membaca Al-Quran adalah sangat disukai. Dan sembahyang berjamaah adalah besar pahalanya. Maka kerjakanlah dengan niat yang baik. Ya, itu dulu. Jadi judulnya ini apa? Memuliakan ilmu. Kita datang kemari tujuannya untuk menuntut ilmu. Setelah ada ilmu, hasil daripada proses belajar kita, dapat ilmu dari guru kita, baik itu ustaz atau ustazah, tahu cara ini, tahu larangan, oh ini tidak bisa dilakukan. Maka kalau dia berbentuk yang boleh dilakukan, maka lakukan. Bagaimana yang diarahkan sama ustazah kalian misalnya? Bagaimana yang diarahkan sama ustadznya? Oh, berarti makan tidak boleh berdiri. Kalau makan tidak boleh pakai tangan kiri. Itu berarti jangan kita lakukan. Kemudian di sini dikatakan, dan engkau telah tahu pula bahwa membaca Al-Quran adalah sangat disukai. Sudah tahu apa belum? Kalau kita baca Al-Quran, Allah sayang sama kita? Sudah tahu. Kalau kita rajin baca Quran, belajar Al-Quran, pelajari bacaan Al-Quran, tentu Allah akan sayang kepada kita. Maka bacalah banyak-banyak itu Al-Quran. Jangan sampai ke rumah Al-Qurannya kita buang begitu saja. Kita buang. Nyampe ke rumah, nyampe ke kamar, kita lempar ke atap Al-Qurannya. Besok pening kita nyarinya, pergi ngaji. Mana Al-Quranku? Padahal kita buangkan ke atap. Jadi caranya kalau kita mau disayang, dicinta sama Allah, rajin baca Al-Quran. Al-Quran jangan jadikan menjadi hiasan saja. Pulang ke rumah, malam-malam mau tidur, buka tuh Al-Quran, baca minimal 5 ayat. Kalau enggak, hafal hafalan yang sudah dihafal, artinya murojaah. Gitu. Kemudian dan sembahyang berjamaah. Bagaimana bedanya pahala sholat berjamaah dengan sholat sendiri?
Sholat berjamaah di apa? Di masjid. Ya. 27 kali. Bagaimana bandingan pahalanya? Lebih besar berjamaah. 27 kali lipat. Jadi kalau tahu kita sholat berjamaah lebih diutamakan, maka bagi yang utama yang dekat-dekat rumahnya dari masjid, seperti azam, 3 langkah nyampe ke masjid. Kalau tahu kita sholat berjamaah itu lebih diutamakan, maka rajin-rajin sholat berjamaah ke masjid. Apalagi yang rumahnya dekat itu, sayang kali nggak dapat pahala banyak. Maka kerjakanlah dengan niat yang baik. Lanjut. Karena Allah akan memberi engkau ilmu yang belum engkau ketahui. Ini di atas kemarin pun ada kan? Tentang kalau kita melakukan perbuatan sesuai dengan tuntutan ilmu daripada yang kita pelajari, udah kita tahu cara makan itu harus duduk, maka kita makan duduk. Sudah tahu kita ke kamar mandi pakai kaki kiri duluan, maka itu kita lakukan. Keluar kamar mandi, kaki kanan langkahkan duluan. Masuk ke masjid, duluankan kaki kanan. Kebalikan dari kamar mandi tadi. Keluar masjid, baru pakai kaki kiri. Masing-masing keluar masuk ada doanya. Mau makan, ada doanya, pakai tangan kanan. Mau minum, ada doanya, pakai tangan kanan. Mau jalan keluar ke rumah, keluar dari rumah, mau ngaji, ada doanya. Baca. Kan udah belajar kita. Tahu kita sholat berjamaah itu lebih diutamakan, rajin kita sholat berjamaah. Tahu kita baca Al-Quran itu disukai oleh Allah kalau kita rajin membacanya. Maka rajin-rajin kita baca Al-Quran. Kalau sudah seperti itu, maka ilmu yang belum kita dapatkan, yang belum pernah kita pelajari pun, pasti akan Allah berikan kepada kita. Datang dia tuh, tiba-tiba tahu kita ini. Kenapa? Karena kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ini enggak, tahu kita masuk kamar mandi itu duluankan kaki kiri. Tapi tetap kita langkahkan kaki kanan duluan masuk. Enggak pakai doa pun. Tahu kita keluar dari kamar mandi pakai kaki kanan duluan. Tetap kaki kiri kita duluankan keluar kamar mandi. Enggak pakai doa pun. Setiap apa yang disuruh guru, tahu kita, tapi enggak pernah kita lakukan. Maka kalau seperti itu lama pintarnya. Lama pintarnya. Lanjut. Dan telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Ini Imam Syafi'i ya. Imam mazhab yang kita ikut. Ini luar biasa, nanti Ustaz ceritakan sedikit bagaimana cerita tentang Imam Syafi'i ini. Lanjut. Menceritakan nasihat gurunya, Waqi' rahimahullah. Ya. Jadi Imam Syafi'i di dalam kitab kecil ini nanti ada perkataan guru Imam Syafi'i itu disebutkan di sini. Imam Syafi'i, bukan perkataan Imam Syafi'i, tapi gurunya Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i pun kan hebat. Ada gurunya lagi. Namanya itulah Waqi'. Di sini cuma Waqi', tapi ada sambungannya. Bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah. Jadi itu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Apa perkataan gurunya di sini? Silahkan didengarkan, disimak bagus-bagus. Wa a'lamani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi. Ya. Baca tuh artinya. Dan dikabarkannya kepadaku bahwasannya ilmu itu cahaya. Dan cahaya yang diridai Allah itu tak diberinya kepada orang yang mendurhaka. Kata gurunya, Imam Syafi'i dulu belajar sama seorang guru yang namanya itu Waqi' bin Jarrah.
Pernah sewaktu belajar Imam Syafi'i dengan gurunya tadi, gurunya itu pernah bilang gini, wa a'lamani bi annal ilma nurun, dan dikabarkannya kepadaku bahwasannya ilmu itu cahaya, kata beliau. Kata siapa? Kata beliau ini siapa? Guru Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Ilmu itu cahaya, kata beliau. Kemudian wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya yang diridhai Allah itu tak diberinya kepada orang yang mendurhaka. Ilmu cahaya. Maka cahaya yang diridhai Allah itu ataupun ilmu, maka tidak akan Allah berikan kepada orang yang mendurhaka. Mendurhaka ini apa? Sudah tahu kamu di sini diajarkan setiap hari Senin, hari Selasa, hari Rabu di TPA As-Salam Al-Aziziyah yang kita cintai bersama ini. Sering sudah disampaikan, baik itu ustadznya, baik itu tengkunya, baik itu ustazahnya, sering dibilang sama kita, orang tua jangan dilawani. Orang tua kalau ngomong usahakan kita sebagai anak bicara, suara kita lebih kecil daripada orang tua. Tapi enggak seperti itu. Malahan ketika kita enggak mood, kurang apa namanya itu? Kurang enggak enak lah kita rasa, entah kenapa misalnya. Kita bentak orang tua kita. Kita marahi mama kita. Kita bentak ayah kita. Padahal gara-gara mungkin uang jajan karena sedikit diberi, sehingga kita bentak itu ibu kita, mama kita. Kita marahi ayah kita. Dia udah capek-capek kerja. Gara-gara dia nggak mampu ngasih kita uang banyak, kita bentak. Berarti durhaka. Padahal udah tahu kan? Sudah sering disampaikan sama guru. Jangan bentak, jangan lawani orang tua. Sedangkan dalam Al-Quran itu, jangankan kita sampai marah-marah banyak omongan. Jangankan seperti itu. Cuma perkataan 2 huruf yang kita sebutkan. A sama H. Kita bilang. Nakku, cucikan dulu piring. Asik aku aja. Nakku, angkatkan dulu jemuran. Bentar lagi hujan. Aku aja. Sama, apalagi udah 3 huruf pun tuh. Sedangkan saja nggak bisa. Wala taqul lahuma uff, katanya dalam Al-Quran kan. Udah hafal kalian semua saya rasa. Yang Iqra belum? Gitu kan? Wala taqul lahuma uff, dan janganlah katakan kepada mereka perkataan tahap itu pun sama itu. Nolak kita, enggak, aku adik pun ada, ngapain aku? Abang pun ada, ngapain aku? Kakak pun ada, ngapain harus aku? Sama itu pun. Apalagi terus capek-capek orang tua pulang ke rumah. Yo mama, kayak mana ini? Aku pengen sepeda. Temanku ada sepeda, nangis-nangis, merengek-merengek kita. Orang tua baru belum duduk pun, baru datang pulang kerja, belum masuk ke rumah, baru di depan pintu, sudah kita ngomel-ngomel. Sudah kita marah-marah situ. Padahal capek-capek pulang kerja. Belum reda pun capeknya. Udah marah kita. Apalagi seperti itu. Durhaka kali namanya. Kalau kita durhaka seperti itu, maka susah masuknya ilmu. Karena ilmu ini adalah cahaya yang terang. Jadi ilmu cahaya dari Allah, yaitu tidak akan mau dia masuk kepada orang yang durhaka. Makanya jangan tanya-tanya lagi, Ustaz, kenapa aku susah kali menghafal? Sebulan belum hafal-hafal aku, Ustaz kasih hafalan. 2 bulan aku masih Iqra 4 aja, belum naik Iqra 5. 3 bulan aku belum selesai tasmi' 1 juz. Kenapa aku ini Ustaz? Apakah aku ini bodoh? Kenapa aku ini Ustaz, kita bilang. Padahal dia sering bentaknya mamanya. Padahal dia sering marahnya ayahnya. Padahal pekerjaan orang tua dia nggak mau bantunya. Buat capek pandai, bantu nggak mau.
Apa enggak hafalan pun susah masuk. Pelajaran susah didapatkan. Maka sore ini inti daripada yang kita pelajari ini, hormati orang tua, lakukan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, ada doanya. Keluar pakai kaki kanan, ada doanya. Makan, duduk, ada doanya. Jangan pakai tangan kiri. Orang tua dihormati, guru dihormati, kawan-kawan bagus berteman. Maka ilmu yang diajarkan guru mudah kita dapatkan. Setelah kita dapat itu ilmu yang belum ada pernah kita pelajari pun akan Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, silahkan duduk yang rapi biar pulang. Baris saja Ustaz. Adi mau Kak Di? Dah, sama-sama. Kaki mulai pas slopnya, Kak. Mulai pada slop kami. Dah, sama-sama angkat kedua tangan. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.